Perdebatan antara pihak Raffi Ahmad dan Badan Narkotika Nasional yang kini kian meruncing bermula ketika ada perbedaan pandangan antara kedua belah pihak tersebut tentang kondisi mental Raffi sendiri. Saat kuasa hukum dan keluarga pesohor satu ini dengan begitu yakinnya menyatakan bahwa kondisi Raffi dalam keadaan sehat dan tidak perlu untuk menjalani rehabilitasi di Lido, justru BNN memiliki jawaban tersendiri atas hal itu. Menurut Sumirat selaku Humas BNN bahwa ditemukan gangguan mental dan perilaku dari Raffi yang diakibatkan oleh penggunaan zat psikoaktif. Untuk hasil asesmen Badan Narkotika Nasional, tim asesmen Badan Narkotika Nasional adalah ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif khususnya jenis stimulansia. Oleh karena itu, tim asesmen menyarankan untuk dilaksanakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ya, kita mengunjungi Raffi baik sebagai keluarga maupun sebagai pengacara, penasihat hukum. Kita melihat keadaan Raffi baik, normal. Saya juga heran, orang sehat, kita kan punya mata, punya batin, kita bisa tahu orang ini sehat, normal atau tidak ya. Sekali lagi saya ulangi, jangan sampai orang sehat masuk ke sini keluar menjadi tidak sehat. Entah seperti apa sesungguhnya kondisi mental Raffi Ahmad pasca digerebek BNN di kediamannya pada tanggal 27 Januari lalu. Yang jelas menurut Bunda Teresia yang selama ini dikenal dekat dengan sosok Raffi selama mendekam di BNN, ia justru dikenal sebagai anak yang baik serta bersahabat dengan siapapun. Jika memang benar bahwasannya Raffi mengalami gangguan mental akibat menggunakan zat stimulan, mengapa ia bisa berbaur dengan lingkungan sosial dengan sebegitu baiknya? Apakah itu sebuah pencitraan semata? Atau memang keluar dari dalam jiwa Raffi sendiri? Entahlah, yang jelas sejak dipindahkan ke Lido, Bunda Teresia merasa kehilangan sosok yang dianggapnya sangat baik tersebut. Dia sosok yang humble, manis ya, anak-anak manis gitu loh. Sosok yang penuh dengan jiwa sosial gitu ya. Terus kadang kami diskusi ya macam-macam hal yang disampaikan. Saya kadang suka ngajuin pertanyaan, Vi. Kalau aku selalu panggil dia Vi gitu, saya juga gitu kan, bunda gitu. I love you bun. Iya Vi, me too. Terus kita sambung omongan kita gitu. Tapi selalu banyakkan tuh masalah sosial. Sangat-sangat low profile. Untuk levelnya dia, saya tidak temukan. Untuk level dia, untuk kalangan usia dia, saya tidak temukan. Sesekali ini dalam hidup saya temukan ya dalam hidup Raffi gitu. Dalam pribadi dia, ya mungkin itu. Apapun itu, toh kini Raffi telah menjalani rehabilitasi di Lido. Dengan dalih bahwa akan ada dampak fatal jika tidak dilakukan perawatan, maka BNN bersikukuh Raffi harus menjalani rehabilitasi. Dan menurut Dr. Kusman selaku Deputi Rehabilitasi BNN, jika zat tersebut telah dikonsumsi selama 3 bulan berturut-turut, maka akan menimbulkan gejala kegelisahan dalam diri seseorang. Tapi mungkinkah jika Raffi telah menggunakan zat yang membuatnya berurusan dengan BNN itu selama 3 bulan terakhir? Mugi Pagau Tante Raffi pun tidak menerima Raffi dikatakan sebagai pecandu. Minimal 3 bulan pemakaian zat ini kalau terus menerus ya bisa menimbulkan yang disebut kalau nanti putus zat ya, itu bisa menimbulkan gejala putus zat atau withdrawal yang seperti saya pernah bilang. Gejalanya bukan gejala fisik, gejalanya apa? Tidurnya nanti mungkin nggak bisa tidur ya. Kalau nggak dibantu obat tidur itu dia nggak bisa tidur. Nah, tidurnya kalau tahu dia tertidur, mungkin tidurnya gelisah, bisa mimpi buruk. Gejala tersebut terlihat dari 3 hal. 1, perilakunya. 2, proses pikirnya, dan 3, emosinya. Jadi selama Raffi di sini kita memang observasi ke arah 3 itu. Karena itu kita anjurkan direhab supaya untuk kepentingan Raffi juga, bukan untuk siapa-siapa, supaya dia jadi nggak ketergantungan lagi ke depannya gitu. Ya nggak ada yang terima lah, semua juga marah ya. Kalau anaknya jelas kelihatan pemakai ya, kan pemakai katanya kan orang bisa lihat kalau pemakai. Dia kan orangnya memang energik ya, Raffi itu energik. Gimana sehat, gimana sih sehat? Orang sehat gimana kan kelihatan ya.
Seolah tak terima Raffi dibilang mengalami gangguan mental akibat menggunakan zat stimulan, keluarga melalui sang tante Mugi Pagau juga mengendus adanya kejanggalan dalam pernyataan BNN beberapa hari lalu. Baginya jika memang benar bahwa Raffi mengalami gangguan secara mental, mengapa baru sekarang hal itu terkuak? Apalagi hal tersebut menyangkut reputasi Raffi sebagai pesohor muda di negeri ini. Iyalah bohong lah, masa gangguan jiwa sih? Dan itu keluarnya kan baru sekarang kata-kata gangguan jiwa kan? Kenapa tidak dari pertama bilang gangguan jiwa? Baru sekarang yang udah terakhir bilang gangguan jiwa. Ya sakit lah, saya tiap hari besok ke BNN. Dia energik, dia manis, dia baik, ngomong, ketawa, bercanda, bahkan dia yang ngehibur kita. Kok bisa tiba-tiba ada kata-kata gangguan jiwa gitu loh. Seseorang yang mengatakan sakit jiwa itu kan harus ada surat dari dokter ya, resmi sakit jiwa ya, tidak bisa diucapin begitu dong, orang tidak terima dong sakit jiwa. Kan saya sampai nangis lu dengarnya, saya mendengarnya benar-benar nangis. Udah dia teraniaya kasarnya sekarang ya kan, terus dibilangin sakit jiwa. Aduh, betapa sakitnya keluarga dibilangin begitu. Coba aja rasain kalau kalian punya keluarga yang begitu, sampai nangis lu tante dibilangin sakit jiwa. Segala perdebatan yang terus mencuat atas masalah yang kini menimpa Raffi nyatanya juga membuat sang ibunda Ami Kanita sampai tak kuasa. Bahkan menurut Mugi Pagau, ibunda Raffi harus terbaring sakit lantaran memikirkan permasalahan yang mendera sang anak tercinta. Entah seperti apa nasib Raffi kelak, waktu yang akan memberikan jawabnya. Tapi kemarin katanya sedikit sakit dia. Mungkin flu kali ya, mungkin kecapean, tapi saya dengar dia agak sakit gitu. Tante Ami sakit lah dia ya tentunya ya. Saya rasa mamanya Raffi pasti dong lebih sakit dong. Saya aja tantenya sakit apalagi ibunya gitu ya. Dia ya sakit aja, udah nggak ya orang sakit gimana sih? Dia udah kelelahan terlalu lama Raffi di dalam ya kan. Mana dia harus berpikir begini, mana harus berpikir begitu ya. Gimana sih seorang ibu ya dia kan? Tidak punya suami, ditambah dengar lagi gangguan jiwa. Coba Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah memberikan jalan yang terbaik untuk dia, dan semua keputusan yang terbaik nanti dihadapi di pengadilan yang terbaik buat si Raffi. Masalah hukum yang tak berkesudahan juga menerpa Julia Perez. Sejak diputuskan bersalah dan harus mendekam selama 3 bulan di penjara akibat pertikaiannya dengan Dewi Persik, Jupe seolah hilang di telan bumi. Benarkah artis seksi tersebut kini menjadi buronan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur?